adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah BUMN di Indonesia. Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti bank terapung, bank keliling, bank bocah, dan bank syariah. Bank BNI memiliki visi dan misinya tersendiri. Visi Bank BNI menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Unggul dalam bidang human capital yang berkualitas. Terkemuka adalah menjadi bank pilihan utama dengan kualitas layanan terbaik yang pada akhirnya akan menjadikan BNI terdepan. Misi Bank BNI memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama, kemudian meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, lalu menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Berikut ada beberapa job desk yang ada di dalam Bank BNI. Yang pertama ada teller. Tugas utama teller melayani nasabah dan calon nasabah yang ingin melakukan berbagai transaksi. Yang kedua ada account officer, sebagai orang yang menjalankan fungsi penjualan dan pemasaran. Account officer bertugas untuk mencari nasabah dan menawarkan produk bank yang tepat. Kemudian ada staf administrasi. Seorang staf administrasi bank bertugas berbagai kegiatan seperti memasukkan data, rekapitulasi data, dokumentasi, mengolah kas kecil dan kas besar untuk membuat data keuangan, menyusun laporan keuangan, hingga mendukung kegiatan audit. Kita semua juga bisa loh. Yuk perhatikan 4 tips investasi aman dengan BNI Simponi. Yang pertama, momentum. Semakin dini mempersiapkan pensiun, maka akan semakin mudah mencapai kesejahteraan finansial di masa pensiun. Yang kedua, iuran. Bayangin, kalau kamu investasi lebih dari 500.000, pasti cuan, cuan, cuan. Yang ketiga, pengelola dana pensiun. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, DPLK BNI merupakan DPLK terbesar, teraman, dan terpercaya di Indonesia. Yang terakhir, hasil investasi. Pastikan paket investasi pilihan sesuai dengan profil resikomu sehingga aman dan optimal. Di BNI Simponi ada paket syariahnya juga loh. Tunggu apa lagi? Ayo buka BNI Simponi kamu di cabang BNI terdekat. Kamu merencanakan kebebasan finansial dengan BNI Simponi. Ayo simulasikan perencanaan keuanganmu. Pertama, tentukan tujuan kamu untuk perencanaan pensiunmu, liburan seru, DP rumah baru, atau kebutuhan jangka menengah kamu. Semua bisa dengan BNI Simponi. Download BNI Simponi mobile apps di Play Store atau kunjungi website kami di dplk.bni.go.id. Kedua, simulasikan di BNI Simponi mobile apps. Klik tombol simulasi, ada 2 jenis simulasi berdasarkan iuran dan kebutuhan. Masukkan usia, rencana usia pensiun atau usia sesuai kebutuhan. Setoran awal, rencana iuran, bisa bulanan atau tahunan, sesuka kamu. Input asumsi tingkat bunga berdasarkan histori. Lalu klik hitung. Keren kan? BNI Simponi Mobile Apps juga punya fitur lainnya seperti berita terupdate, inquiry saldo dan hasil pengembangannya. Tapi kamu harus daftarkan diri dulu ya. Kalau masih bingung, tanya aja di sosial media BNI Simponi. Tunggu apa lagi? Yuk mulai rencanakan keuangan. Gunakan simulasi BNI Simponi untuk segala kebutuhan kamu. Kali ini aku akan mengajakmu untuk mengenal jenis IKNB lagi. Jenis IKNB yang satu ini pastinya sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Kita akan mengenal jenis IKNB berupa asuransi. Sebelumnya, asuransi masuk ke negeri kita ini pada waktu penjajahan Belanda, di mana pada tahun 1859 didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa oleh orang Belanda di Indonesia
yang sekarang kita kenal dengan PT Asuransi Jiwasraya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Terdapat ragam asuransi yang harus kamu ketahui loh. Ragam asuransi itu dapat dikelompokkan berdasarkan pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi. Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Jika berdasarkan tujuan operasional, asuransi dibedakan menjadi dua golongan, asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial merupakan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta kerjasama antarnasional dan luar negeri atau joint venture, ataupun BUMN dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Sedangkan asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Berdasarkan jenis asuransi, maka asuransi dibedakan menjadi dua, yaitu asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian atau yang disebut asuransi umum. Dan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, atau kamu bisa menyebutnya dengan asuransi jiwa. Di dalam asuransi, usaha perasuransian itu dilaksanakan oleh perusahaan asuransi dan penunjang usaha asuransi. Perusahaan asuransi ini terdiri dari asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Sedangkan penunjang usaha asuransi terdiri dari perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi. Nah, itu tadi jenis IKNB berupa asuransi. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, kamu bisa membuka di website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya.